id. Iya, sudah cukup banyak juga media yang bertanya. Nah, kami memang kemudian menjelaskan bahwa itu bukan akun saya. Jadi selama ini memang sudah cukup banyak akun-akun yang mengatasnamakan saya dengan ada gelarnya dan sebagainya. Itu tidak, dan gara-gara itu dulu sempat juga ramai, kadang-kadang mengadu domba dengan ustadz dan sebagainya. Akhirnya atas desakan dari keluarga ya sudah saya mulai membuat akun Instagram sendiri. Dimulai tepat ulang tahun pernikahan saya dulu tanggal 10 Januari 2020. Itu kemudian dengan nama Kak Seto Sahabat Anak, @KakSetoSahabatAnak. Jadi dan itu juga lebih banyak menampilkan berbagai pengalaman, kemudian juga kegiatan-kegiatan selama berhari-hari itu, misalnya dengan anak-anak, membantu para anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang mungkin menjadi korban kekerasan dan sebagainya. Jadi tidak pernah mengurusi akun-akun orang lain. Iya, selama ini memang kita melihat cukup banyak orang yang juga tahu ya, tapi pada waktu kemudian pernah ada kasus seolah saya diadu dengan salah satu ustadz, waktu itu Ustadz Maher. Nah, akhirnya mulailah saya membuat akun sendiri. Kemudian itu juga diklarifikasi waktu itu oleh Mas Roy Suryo juga atas bantuan beliau. Dan bahkan kemudian saya juga mengunjungi Ustadz Maher dengan penuh persahabatan. Beliau lagi sakit waktu itu, saya tengok begitu. Nah, dengan kasus ini saya juga diberitahu anak saya, kok ada seperti ini. Ya sudah, begitu ada teman-teman yang menanyakan, ya segera saya klarifikasi. Dan kemudian saya juga langsung bahkan menelpon Mas Raul Lemos maupun Mbak Krisdayanti dalam suasana yang sangat akrab, penuh persahabatan. Dan beliau menyatakan, iya saya juga tahu itu bukan Kak Seto begitu. Jadi ya intinya semua kalau ada masalah itu tinggal kita klarifikasi secara individual, sudah kami anggap selesai. Kira akhirnya semua juga tahu. Dan ya artinya saya mohon saja agar ya sahabat-sahabat ini tetap menggunakan media sosial secara lebih bijak, secara lebih cerdas, dan memegang teguh etika. Itu saja. Tapi mungkin Kak Seto menghubungi Raul Lemos dengan Krisdayanti kapan kalau boleh tahu? Iya, tegasnya baru tadi pagi. Kebetulan saya ya kenapa saya tidak langsung telepon beliau gitu. Nah, kebetulan yang mengangkat sendiri Mas Raul Lemos sendiri, dan kemudian ini Mbak Kadi juga bicara, ya, kita bahasa Jawa, masa suasana yang sangat akrab sekali. Jadi saya kira nggak ada masalah, apalagi dikatakan saya pernah dititipi putrinya dan sebagainya, itu tidak benar sama sekali. Saya kira belum ya, nanti mungkin akan segera kami klarifikasi juga. Oke, Nah, saya justru memohon kepada media, baik media sosial maupun media infotainment, media cetak, mohon sementara cooling down dulu saja. Mohon diberi kesempatan kepada beliau ini menyelesaikan masalah keluarga ini secara internal. Dan saya percaya justru itu yang terbaik. Jadi jangan sampai juga banyak komentar-komentar malah takutnya semakin pelik masalahnya, mungkin justru mempertajam konflik dan sebagainya. Jadi saya tidak mau terlalu banyak berkomentar mengenai kasus ini. Kalau saya harus berbicara bagaimana menangani bila ada kasus semacam demikian, ya kalau ini semua sudah selesai dan tidak terkait dengan masalah-masalah pribadi dari orang-orang, apalagi tokoh-tokoh yang dikenal publik, yang mungkin saya baru akan sampaikan. Tetapi dalam hal ini marilah kita semua cooling down, beri kesempatan kepada beliau yang intinya saya kira tentu akan lebih efektif menyelesaikan permasalahannya bila tidak terekspos semakin luas. Begitu. Iya, artinya untuk kasus ini mohon izin kalau saya tidak usah berkomentar dulu, karena takutnya malah semakin membuat semakin kompleks masalahnya. Jadi kalau kita semua cooling down, diam saja, beliau-beliau tentu akan menyelesaikan dengan lebih efektif, lebih komunikatif. Ya kita percayakan semuanya akan berjalan dengan lebih baik. Di berita itu kan saya baca seolah-olah saya pernah dititipi, padahal itu tidak benar. Jadi bukan itu tidak saya bicarakan dengan Mas Raul maupun Mbak Krisdayanti, tapi
melalui sahabat media, kalau ada benar nggak, itu tidak sama sekali. Jadi saya tidak pernah menangani kasus itu. Jadi sebaiknya lebih baik kita semua tenang dulu biar masalahnya bisa lebih selesai dengan pendekatan-pendekatan internal antara beliau-beliau semua. Ya, intinya memang semua masalahnya ada di komunikasi. Kalau komunikasi efektif, saya kira akan lebih clear, lebih cepat selesai. Dan kalau memang diperlukan, ya ada semacam pihak ketiga yang membantu penyelesaiannya. Itu yang paling penting. Dalam kasus-kasus secara umum ya, saya tidak ingin berkomentar mengenai kasus yang ini. Oke. Makasih. Iya. Makasih banyak. Iya. Celebrities ID